Hai Tekono semua, kembali lagi ya ke acara Sinyal Ngobras edisi 4 sampai 11 September 2023. Nah, gimana nih perasaannya selama minggu kemarin ya, dari tanggal 28 Agustus sampai tanggal 4 September, yang dimana sempat terjadi prank ya, gitu. Dimana Bitcoin sempat naik ke angka 27.000 dan saat ini terkoreksi lagi di angka 26 ribuan gitu kan. Jadi apa namanya, cukup di-prank lah ya dalam waktu 1 minggu. Maka dari itu, bagi teman-teman yang sekiranya sudah cuan gitu kan ngikutin sinyal ngobras kemarin Senin tanggal 28, itu aku yakin pasti teman-teman, udah taking profit ya harapannya, karena kebetulan ada beberapa pairing token yang sudah tercapai, secara target dan bahkan ada yang melampaui kinerja dari targetnya gitu. Nah, sedikit cerita aja untuk sentimen di minggu kemarin dan mungkin akan berpengaruh di minggu ini gitu kan, secara pergerakan kita akan bahas di sini. Jadi pastikan Tokonots itu menyimak ya, apa terkait sentimen yang kemungkinan akan terjadi sama pengaruhnya apa nih gitu. Terus kemudian disclaimer ya bahwa ini merupakan sebatas informasi aja, bukan ajakan untuk melakukan pembelian, melakukan penjualan, dan segala keputusan trading itu berada di tangan masing-masing. Jadi di sini aku hanya menyampaikan informasi saja dan aku akan memberikan outlook-ku nih, gitu, outlook pergerakan kripto selama seminggu depan seperti apa. Gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi untuk sentimennya, kita bisa lihat di Toko News, di mana di hari ini, 3 jam yang lalu ya, hari Senin, di mana 4 kripto ini diprediksi akan mencapai ATH baru ya di bulan September 2023. Ada beberapa pairing token yang kemungkinan akan mencapai, namun balik lagi ke sentimen ya. Jadi tidak serta-merta bahwa sentimen eh, kripto di 4 kripto ini akan mengalami kenaikan cukup tinggi gitu. Ada beberapa seperti Ocean, ada OKX, ada lain-lain. Nanti teman-teman buka buka aja news.tokcrypto.com. Nah, lengkapnya bisa cek di situ. Terus kemudian di 3 hari yang lalu apa namanya? Bitcoin ya sempat terjun ke 25.000 US dollar setelah ETF BlackRock ya. Jadi untuk ETF BlackRock ini ditunda gitu. Walaupun sebelumnya Grayscale ya, yang awalnya apa namanya punyanya Grayscale GBTC itu bisa dialihkan ke ETF gitu. Intinya gugatan dari SEC ke Grayscale ini dimenangkan oleh Grayscale sehingga harga naik cukup tinggi ke 27.000 28.000 sih waktu kemarin, dan setelah itu 2 hari setelahnya harga Bitcoin mengalami penurunan bahkan ke semuanya ya, untuk rata-rata ya mengalami penurunan karena BlackRock ETF-nya itu ditunda ya teman-teman ya. BlackRock, Valkyrie, terus kemudian Wisdom Tree, Fidelity dan sebagainya itu di apa namanya di pending gitu. Nah, maka dari itu kita lihat nih bagaimana kondisi di minggu ini gitu. Nah, sejauh ini untuk kondisinya Bitcoin dan sebagainya macamnya itu mengalami sideways sebenarnya. Nah, ini bisa menjadi momentum kita untuk melakukan scalping dengan keuntungan yang mungkin cenderung lebih sedikit. Nah, tapi di beberapa coin yang bakal kita bahas secara outlook-nya, kita akan apa namanya melihat bagaimana kinerjanya nih sekiranya gimana gitu. Tapi sebelum itu kita bakal bahas nih ya kan, bakal bahas di minggu kemarin bagaimana performa analisa minggu kemarin gitu. Nah, di sini ada analisa minggu kemarin teman-teman ya. Jadi di minggu kemarin itu ada lead ya. Lead ini salah satu altcoin juga di mana kita mendapatkan keuntungan sekitar 8,96% dengan entry di harga sekian, target di harga sekian, dan saat ini harga bergerak di bawah target gitu. Jadi kalau teman-teman ngikutin dari awal mungkin teman-teman udah untung 8,96%. Kalau teman-teman masih hold sampai sekarang mungkin untungnya masih tetap untung tapi tidak maksimal gitu loh ya. Kemudian ada Phil ya, di sini Phil itu minus sekitar 3% ya. Ini masih dalam
apa namanya, dalam area stop loss ya, masuk ke stop loss dan saat ini dia bergerak di harga, 3,235 US dollar ya, gitu. Jadi ini minus 3% ini minus di stop loss-nya gitu, karena kena stop loss ya. Terus kemudian ada, ID yang di mana kita untung 8,98%, kemudian ada Tesos yang untung 3,66%, kemudian ada Vida yang untung, 3,95%. Jadi so far secara pergerakan ya untuk di minggu kemarin itu cukup bagus gitu, cukup, oke gitu. Untuk, koin seperti ID ya, sebenarnya untuk ID, kita bisa ada potensi kalau kita masih hold sampai sekarang ya, kita mungkin ada untung sekitar 13%-an gitu. Kalau nggak jual di harga target gitu. Jadi kita, fair aja, kita jual di harga targetnya untungnya berapa nih gitu, 8,9% ya. Dan untuk minggu kemarin juga yang bad weekly watchlist-nya, nah di bad weekly watchlist-nya ini ada Algo, di mana Algo ini, sebenarnya sorry ini plus ya, plus, 1,2%, terus kemudian ada, OG ini plus 3,25% dan Erling ini 2,98% gitu. Jadi, apa namanya, yang minus cukup dalam tuh ada Sui ya, Sui ini minus 12,55% gitu. Wah ini cukup apa namanya, cukup dalam sih untuk Swiss dan untuk yang lainnya, berada di area yang sebenarnya cukup positif. Namun dibanding dengan tadi, dibanding dengan, targetnya kita di top perform, ini cukup lumayan ya untuk, di top perform-nya, gitu. Terus kemudian, kita bakal menganalisa nih, gitu kan, kita bakal menganalisa koin apa yang bakal berpotensi di minggu ini. Nah, pastikan teman-teman menyimak poin-poin harga-harganya ya kan, terus kemudian secara teknikalnya gimana, pastikan teman-teman Dior, mau entry di harga berapapun, mau masuk di koin tersebut atau enggak, atau mau, eee, trading atau mau scalping, mau swing, mau invest dan sebagainya, ini balik lagi ke teman-teman ya. Ini sekadar insight aja dari aku. Nah, jadi kita akan, melihat sekiranya weekly watchlist-nya di minggu ini gitu. Ada audio ya, audio ini ada potensi keuntungan sekitar 11,9%, ini cukup oke ya. Terus kemudian ada BNX, ada OG, ada GAL, ada NIR Protocol ya. Jadi rata-rata untuk, keuntungan sekitar 5 sampai 8% ya, di mana BNX, OG, GAL ini apa namanya, cukup cukup lumayan lah ya untungnya 8%-an. Potensi ya, ini ingat ya, potensi teman-teman ya. Jadi bisa iya, bisa tidak, gitu. Terus kemudian kita ke, bad weekly watchlist-nya yang sekiranya yang jelek-jelek apa sih gitu di minggu ini. Nah, itu ada Unvi, ada Tomo, ada Ju, ada NM Numere, dan ada IOTA. Jadi, secara apa namanya, secara, pergerakan teknikal ini cukup apa nih, sebenarnya di 5 koin ini tuh sudah bullish kemarin ya, di minggu kemarin sama di awal minggu ini, di akhir minggu ini gitu kan. Udah cukup bullish. Jadi, kita akan mencari titik koreksinya lah ya, gitu. Nah untuk, Unvi ini udah mengalami kenaikan yang luar biasa, tak rasa secara RSI juga udah over banget dan kita bakal bahas gitu di teknikalnya habis ini pokoknya, simak aja, gitu. Nah, itulah beberapa analisa, koin-koin yang berpotensi untuk bullish dan bearish di minggu ini, namun bisa juga koin-koin tersebut bullish ya, yang tadi awalnya bearish jadi bullish itu juga bisa banget teman-teman ya. Dan, ada satu koin yang cukup, kurang ini ya, kurang kurang cocok untuk dipantau dulu ya, kayak Gala ya. Gala itu ada kasusnya tuh Gala, yaitu, salah satu founder-nya yang istilahnya, melakukan penjualan secara tersembunyi senilai ratusan juta US dollar ya, 130-an juta US dollar dalam bentuk token Gala. Nah, itu kan, bisa dikatakan kayak, kasus yang cukup, besar gitu, mungkin kayak korupsi lah ya, gitu-gitulah. Bahkan ada pemborosan anggaran di sana, gitu. Oke, mungkin, kita langsung ke bahas teknikalnya aja ya. Yang pertama itu ke bullish dulu, baru ke bearish, ya. Yang pertama, nah ini adalah, audio ya, teman-teman boleh cek audio di sini. Untuk audio ya,
itu, di sini ada tanda-tanda bullish sebenarnya ya. Jadi ada volume cukup lumayan walaupun memang audio ini secara rata-rata volume cukup kecil ya, namun ada lonjakan volume cukup besar di sini, terus kemudian, apa namanya, secara secara sideways ya, ini ada area resisten di sini. Nah, kita tunggu tunggu wait and see, tapi wait and see ini sebenarnya sudah terkonfirm, apa namanya, liquidity-nya gitu, udah termakan lah istilahnya lah ya. Jadi kita bakal cari, support-nya untuk audio nih. Nah, aku nemu support-nya tuh di area 0,149 di sini. Jadi ini, area support cukup lumayan untuk audio dan ada potensi untuk mengalami kenaikan sekitar 13 persenan gitu. Kalau teman-teman melakukan, pembelian audio. Dan secara RSI juga di sini udah golden cross, secara, bullish-nya sini juga cukup bagus gitu kan. Kita berharap bahwa audio akan mengalami kenaikan. Tapi balik lagi ke kondisi sentimen yang ada, kalau emang audio, cukup bullish mungkin dia konfirmasinya di atas 0,1579 ya di area ini ya. Jadi ini adalah area yang konfirmasi dia tuh benar-benar breakout atau rebound lah gitu. Nah, eee kita ada potensi juga untuk stop loss ya di area 0,1436 di mana area ini memiliki potensi stop loss sekitar minus 3,54%. Jadi secara apa namanya, risk dan reward-nya ini cukup bagus gitu. Kita meresikokan sekitar 3,54% minus dan kita berpotensi untuk mendapatkan keuntungan sekitar 13%. Jadi, trading itu tentang, momentum kita menunggu dan, risk reward-nya sih teman-teman ya. Itu untuk audio, terus kemudian untuk, BNX ya di sini, untuk BNX juga, ada potensi untuk mengalami kenaikan ya. Nah, di sini ada, apa namanya, pantulan ya, pantulan dari moving average-nya, tapi secara volume di sini ada cukup besar ya, secara volume, pembelian cukup besar, volume penjualan juga cukup besar di sini. Nah, kita masih wait and see mungkin satu candlestick lagi gitu kan. Dan secara RSI itu juga cukup bagus untuk, BNX, belum ada dead cross dan masih di atas area, 50 untuk, pergerakan, RSI-nya, RSI yang warna ungunya ya. Jadi, ini berpotensi untuk mengalami kenaikan gitu kan, dan ada beberapa support yang menahan di area ini. Dan untuk konfirmasi bearish-nya ya, itu apabila dia menembus di 0,1880 gitu. Jadi di area ini mungkin teman-teman bisa mendapatkan, apa namanya, potensi untuk melakukan, semisal cut loss atau apapun itulah, karena memang, kondisi market ya saat ini memang kurang kurang baik sih sebenarnya sih, dengan ada beberapa sentimen yang, ya kurang baik lah kayak, pending ya kan, pending, terus kemudian, mungkin terkait dengan inflasi, kemudian ada interest rate yang kemungkinan akan dinaikkan sampai akhir tahun terkait dengan inflasi yang ada di US ya kan. Terus ada banyak hal lainnya yang membuat, kripto itu semakin volatile di kedepannya. Ini potensi aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mau melakukan, pembelian terus kemudian mau jual di harga 1.880 ya, ini ada potensi mungkin minus sekitar 2 sampai 3 persenan. Jadi masih worth it lah untuk, BNX ya. Kemudian ada OG gitu kan. Nah di OG ini, ada beberapa support sebenarnya. Ini kita lihat support ini ya, ada area support-nya, terus kemudian secara, teknikal ya, sebenarnya ini adalah area konfirmasi untuk breakout bullish sebenarnya di hijau ini ya teman-teman ya. Namun, setelah itu apa namanya, koreksi ya, mengalami koreksi mencapai 4,3 US dollar ya, sampai saat ini. Nah, ini merupakan area titik entry yang cukup bagus karena di sini ada, apa namanya, ada sideways yang cukup bisa menahan, serta di sini ada area support-nya. Jadi kalau semisal, OG ini menembus dari 4,0774 US dollar ya, anggap aja 4 US dollar, kemungkinan dia akan bearish gitu. Dan ini, salah satu fan token ya teman-teman ya, fan token ini, salah satu, token yang diluncurkan oleh klub sepak bola gitu kan, dan di mana ini, apa namanya, token ini berfungsi untuk banyak hal gitu, misal kayak untuk klaim merchandise atau mungkin tiket atau mungkin,
mungkin bisa juga buat gambling gitu kan ya, tapi tidak disarankan. Misal kayak, wah ini bakal naik nih semisal nih gitu kan, klub ini bakal menang nih gitu semisal ini mungkin akan naik dan sebagainya, itu, gambling ya. Namun di sini, kita tidak gambling ya istilahnya, kita based on technical, jadi kita lihat di sini ada potensi lah, karena koreksinya cukup dalam dan ya ada potensi sekitar 18,5%. Pastikan teman-teman gunakan dana dingin ya untuk, token-token seperti ini. Kemudian ada GAL ya, GAL ini, berpotensi juga untuk mengalami kenaikan, ya. Sini ada area, sideways-nya dan di sini ada area support-nya ya. Ini ada support dan ini kita masih wait and see untuk GAL, tapi ini bisa menjadi momentum buat teman-teman sekalian mau beli gitu kan. Mau beli, GAL atau ngelirik GAL boleh nih, karena ada beberapa support yang menahan. Kalau semisal 1,116 ini ketembus ya untuk GAL, ya cukup hati-hati aja ya teman-teman ya. Jadi berhati-hati kemungkinan akan mengalami penurunan, tapi balik lagi ke kondisi sentimen yang ada. Nah, potensi untuk mengalami kenaikan itu, eee, untungnya sekitar 8,82%. Wah, ini lumayan juga untuk GAL ya. Di mana nih, sempat hampir kecapai di hari ini, hari Senin, pukul 7 pagi ya, hampir kecapai dan, kemungkinan akan ada potensi ke situ juga di minggu ini, gitu. Kan di sini ada area resisten yang cukup kuat, 1, 2 ya di sini ya, dan di sini ada area resisten lagi. Maka dari itu, area ini merupakan area yang cukup bagus untuk kita melakukan, taking profit, gitu ya, di area ini. Kemudian kalau teman-teman, pasang stop loss bisa di area 1,1 sekian US dollar, di mana area ini kemudian akan menjadi area titik titik, penerusan penurunan lah ya, gitu untuk GAL. Kemudian ada NIR Protocol. NIR Protocol ini salah satu, koin yang apa namanya, yang cukup, cukup oke lah ya gitu. Nah, secara teknikal sini ada, resisten sebenarnya di area ini gitu kan, di area 1,18 US dollar dan kita masih wait and see untuk, kondisi yang ada karena memang secara time frame yang lebih besar ya, yang lebih besar ini NIR ini mungkin akan terkoreksi gitu kan, secara time frame besar ya teman-teman ya. Namun kalau kita lihat secara, time frame yang lebih kecil, 4 jam gitu kan, ini ada potensi mengalami kenaikan di, 1,188 ya, untuk melakukan retest lagi, karena Bitcoin juga kemudian akan mengalami retest, gitu. Ada potensi keuntungan sekitar 5,09% kalau teman-teman melakukan pembelian di 1,13 US dollar, gitu. Dan secara RSI juga ini sebenarnya cukup bagus, golden cross, di area bawah 40 ya. Jadi bisa dikatakan ini adalah area oversold, mungkin bukan ke oversold sih, tapi ke area, penjualan yang kemudian akan melalui pantulan terlebih dahulu gitu. Untuk targetnya berapa sih Mas Vicky gitu kan? Ya di area ini 1,18%, sorry 1,188 US dollar gitu. Sini ada area, resistennya, ini support udah jadi resisten, kemudian di sini, resisten juga, kemudian ini ketembus dan akhirnya sideways dan jadi resisten lagi, dan di sini ada konfirmasi, breakout bearish-nya. Jadi otomatis ini menjadi salah satu pertanda bahwa ini merupakan harga yang bisa harus diperhatikan gitu untuk taking profit maupun pembelian nih atau menjadi support gitu. Untuk NIR. Nah, itulah, 5 koin yang berpotensi di minggu ini. Balik lagi ke teman-teman, disclaimer bahwa informasi ini hanya bersifat, informasional aja, bukan ajakan untuk beli atau jual, gitu. Ini ada Unvi ya, Unvi ini kenaikannya udah luar biasa banget kalau kita pakai time frame, harian ya teman-teman ya. Kita bisa lihat time frame harian, 1 day, ini kenaikannya luar biasa ya. Namun di balik itu ada potensi untuk mengalami penurunan, kita tarik berdasarkan Fibonacci retracement gitu kan, di mana Fibonacci retracement ini ada potensi melakukan penurunan untuk, Unvi, karena mungkin berada di area titik jenuh beli teman-teman di sini RSI-nya. Ini jenuh parah ya di sini ya. Maka dari itu, ini akan ada potensi koreksi, mungkin potensi koreksinya di area yang terdekatnya dulu berdasarkan Fibonacci retracement di area $8 mungkin ya gitu. Terus kemudian next di angka $7. Nah, setelah $7 kemana Mas Vicky ya? Kita tunggu dia, lanjut turun lagi atau dia sideways. Kalau dia sideways bentuk bullish flag ya, kita bisa mendapatkan, potensi entry di situ. Nah, kita masih wait and see. Namun Unvi ini kepantau akan mengalami koreksi karena di sini juga ada pelemahan ya. Terus kemudian ada, Tomo ya. Nah, ini aduh
Padahal Tomo ini barusan ku analisa sih gitu, malah terjun dalam ya. Jadi untuk Tomo ini potensi koreksinya cukup besar gitu kan, di mana potensi koreksi sampai 1,1 US dollar ya. Kita tahu Tomo ini apa namanya, kenaikannya udah cukup tinggi banget ya kan. Kemungkinan dia akan mengalami koreksi sampai ke sini 0,96 tapi kayaknya terlalu jauh deh untuk Tomo ya. Karena kemungkinan akan ada sideways sedikit lah untuk Tomo. Nah, secara teknikal ini udah dead cross, secara moving average. Sini juga udah dead cross, patah ya, bahkan patah di sini RSI-nya. Bukan dead cross mungkin seperti kayak gini enggak ya, tapi dia patah bener-bener kayak turun gitu. Maka dari itu cukup hati-hati ya untuk Tomo karena ini bisa jadi pertanda exit taking profit atau uh, penjualan ya. Tapi terasa dengan kondisi seperti ini mungkin exit taking profit sih selama kenaikan luar biasa. Kemudian ada Trader Joe. Nah ini juga sama sebenarnya. Aduh ini kayaknya telat juga ya gitu. Nah untuk Trader Joe ada potensi untuk mengalami penurunan 0,2446 US dollar. Dan sekarang ini lagi coba untuk menuju ke sana ya dan kemungkinan akan turun lagi tuh potensi banget gitu di bawah support line-nya. Namun di balik itu kita masih wait and see apakah support line ini bisa menahan Trader Joe untuk mengalami kenaikan setelah ada potensi setelah ada kenaikan luar biasa karena dia listing di exchange besar ya, exchange global besar ya. Aku tidak akan menyebutkan exchange apa, tapi dia listing di exchange besar dan adanya demand di sana gitu atau permintaan, terus kemudian didukung dengan FOMO dan demand dari exchange exchange global lainnya gitu yang melisting Trader Joe ini gitu sehingga mengalami kenaikan yang cukup besar. Nah untuk Trader Joe terasa dia akan mengalami koreksi setelah adanya FOMO tadi gitu. Karena secara Trader Joe ini kan DeFi ya, uh, DeFi di Cardano gitu. Karena DeFi memang cukup apa namanya inflation tokennya ya atau token unlocknya itu cukup kenceng sih. Jadi balik lagi ke supply yang terus banyak atau terus di drop ke pasar itu akan cenderung mengalami apa namanya pelemahan harga supply dan demand ya gitu. Itu untuk Trader Joe, terus kemudian ada Numeraire, ini juga sama ya, sebenarnya sama, ini ku analisa tadi ya, tadi, pagi ya, terus kemudian ini udah terkoreksi lagi nih gitu. Jadi untuk potensi koreksinya mungkin akan menuju ke area 15,61 US dollar ya, ini tiba-tiba banget pada drop. Nah, kita lihat berdasarkan indikasi di sini RSI-nya itu udah jenuh banget di sini, udah jenuh banget. Terus kemudian di sini ada dead cross juga secara RSI, jadi potensi mengalami penurunan itu juga cukup oke. Nah next Mas, ini gimana gitu kan? Kita ngelihatnya potensi Numeraire ini bakal kemana gitu. Apakah dia akan mengikuti Tradijo yang akan balik ke harga bawahnya? Ya mungkin bisa aja, tapi kita lihat Numeraire ini gimana secara performanya. Toh juga Numeraire ini apa namanya sebuah token yang bisa dikatakan kayak token yang diluncurin tuh kayak investment fund ya mungkin kayak gitulah yang mengelola dana jadi balik lagi ke kondisi perusahaannya seperti apa gitu proyeknya seperti apa nah untuk targetnya mungkin akan menuju ke 15,61 US dollar ya gitu mungkin akan mencapai ini, tapi bisa juga tuh mengalami potensi koreksi ke area yang lebih dalam lagi ya, sampai ke 14,43 US dollar. Ini potensi aja teman-teman ya. Ini kemungkinan akan minus sekitar 19%. Kalau mungkin sekarang teman-teman lihat apa namanya posisi sekarang gimana Mas ya minusnya sekitar 15% gitu. Tapi kita cek berdasarkan ininya aja lah ya, gitu yang ada di tunjukkan tadi gitu biar teman-teman memudahkan. Kemudian ada IOTA. Nah, IOTA ini secara teknikal juga mengalami kenaikan cukup besar kayak Tomo tadi, di mana Tomo mirip seperti ini ya, tinggal tunggu correction-nya aja untuk IOTA, tapi bedanya IOTA ini secara moving average line-nya itu kan dia tidak dead cross yang di area ini gitu. Jadi apa namanya di area yang awal-awal dead cross. Jadi kemudian ini akan ada rebound dan reboundnya ini balik lagi ke kondisi IOTA ya kan di sini ada area support, 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 support.
dan akhirnya ini bisa menjadi pertanda untuk resistensi. Nah, untuk pergerakannya IOTA kemana kemungkinan Mas Vicky ya sampai ke 0,16 US dollar. Tapi ada potensi juga dia mengalami kenaikan tergantung dari breakout-nya seperti apa. Kalau kita lihat kondisi Bitcoin sih ya mungkin masih ada koreksi dan mungkin IOTA juga akan ikut terkoreksi mungkin sedikit ya. Nah, koreksinya minus 5,6%. Wah, ini minusnya cukup kecil ya lah ya gitu. Toh juga IOTA juga salah satu proyek besar. Nah, itulah koin-koin yang berpotensi untuk mengalami penurunan ya di minggu ini. Untuk kenaikannya tadi ada 5 ya. Kita ulangin lagi. Koin-koin yang berpotensi untuk mengalami kenaikan di minggu ini yaitu ada Audio, BNX, OG, GAL, dan NIR protokol. Terus kemudian untuk yang kemungkinan bearish ya, itu ada Unvi, Tomo, Trader Joe, terus kemudian yang lain-lain. Gitu sih. Itulah koin-koin yang berpotensi untuk dipantau dan tidak dipantau di minggu ini. Begitu aja disclaimer lagi bahwa ini bersifat informasional, bukan ajakan untuk beli maupun jual. Ini hanya sebatas analisa pribadi aja. Jadi itu aja dari aku, Vicky Favarosi. Thank you semua yang udah cuan ya, yang udah melihat potensi-potensi yang ada, dan sampai jumpa di next sinyal ngobras ya. Pastikan teman-teman pantau, jangan sampai keluputan ya di minggu-minggu selanjutnya. See you guys, sampai jumpa.